Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenalkan, nama saya Muhammad Rahim. Di sini saya akan menjelaskan tentang perhitungan Levenshtein distance. Di sini yang dimaksud dengan Levenshtein distance itu yaitu algoritma yang mengukur kesamaan antara dua string yang nantinya akan lebih dikenal dengan string sumber dengan simbol S dan string target itu nanti disimbolkan dengan C. Seperti di sini saya menggunakan contohnya data ujinya itu ADUS. Untuk Levenshtein distance rumus apabila yaitu ada rumus penghapusan, penyisipan, penukaran, dan satu lagi tidak ada perubahan. Contohnya seperti langkah pertama di sini. Seperti yang tertulis di sini, untuk matriks kolom 1 dan baris 1, sini karena hurufnya sama, maka kita menggunakan rumus yang nomor 4 ini. Rumusnya tidak ada perubahan karena hurufnya sama, maka dibuat kesimpulan yaitu D nya matriksnya itu 1 baris 1, itu kolom 1 baris 1, kemudian hasilnya 1 dikurang 1, targetnya itu 1 dikurang dengan 1, maka sama dengan stringnya itu 0, atau 0 sama dengan tidak ada perubahan, maka di sini ditulis 0. Untuk yang baris kedua ini, dia nanti masuknya menggunakan rumusnya itu penghapusan, atau di sini juga sama seperti ini. Ini sebenarnya dia digunakan rumus, ada beberapa rumus, yaitu pertama penghapusan, karena huruf A dan D ini tidak sama, maka nanti akan dibuat menggunakan rumus penghapusan. Kemudian dimasukkan dengan penukaran itu seperti ini, D baris 1 kolom kedua, jadi stringnya itu 1, kemudian targetnya juga 1 dikurang dengan 2 tambah dengan 1, jadi contoh hasilnya 0 kali 2 tambah 1 sama dengan 2 tambah 1, ini 0 nih, 0 tambah 1, dan 2 kali 0 itu, maka hasilnya sama dengan 1. Perhitungan tersebut kemudian itu rumus penghapusan, maka di tabel nilainya itu 2 tambah 1 3, maka jarak perhitungannya ini dari hasil dari sini tadi itu menggunakan rumus penghapusan. Jadi karena A dan D ini tidak sama, maka digunakan rumus yang jadi nomor 2 ini tadi. Penghapusan karena itu hurufnya tidak sama, jadi nanti hasilnya akan ini 1 string 1 target 1 tambah 1, jadi hasilnya 0 tambah 1, dan nanti di sini hasilnya 1. Terus terusnya juga begitu, nanti di sini kalau dia hurufnya tidak sama, maka akan terjadi penghapusan dan penyisipan. Ini hasil dari rumusnya dibuat 2, ini 3, dan begitu seterusnya. Untuk tabel ke baris kedua juga seperti itu, apabila hurufnya ini tidak sama, maka nanti akan dimasukkan rumus penghapusan atau penyisipan. Apabila dia hurufnya akan sama, itu nanti menggunakan rumus yang nomor 4 tadi, yaitu tidak ada perubahan. Seterusnya begitu sampai ke bawah, sampai hasilnya nanti ditemukan jarak terkecilnya nanti akan dihitung. Setelah perhitungan ini dilakukan, proses penghapusan yang tadinya dari kata adus yang dirubah menjadi adus, nanti akan muncul nilai jaraknya itu 1. Contohnya seperti di sini di aplikasi adus. Nah, di sini
nanti katanya itu akan muncul seperti ini, cuman satu adus ini aja dengan jarak distance itu adalah 1, seperti yang ada pada aplikasi atau ada pada perhitungan di sini yang ada pada layar. Sampai bawah akan berulang seperti itu pada baris 2, 3 dan seterusnya sampai ada hasil perhitungannya didapat jarak terpendeknya adalah 1 dan katanya adalah 4. Di sini keterangannya semakin kecil angka jarak terpendek maka akan mendekati kata yang diinginkan oleh pengguna, dan apabila ya angka jaraknya itu banyak maka katanya akan jauh dari kata yang mendekati. Contohnya seperti di sini tadi, jaraknya 1 maka mendekati dengan kata yang kita inginkan yaitu adus. Apabila jaraknya semakin jauh artinya itu atau hasilnya akan jauh dari yang kita inginkan atau berbeda dengan yang target awal yang kita inginkan tadi ini. Kira-kira seperti itu kalau untuk Levenshtein nya. Untuk SA nya di sini suggestion adekuasi ini perhitungannya nanti bakal terjadi seperti ini. Pengujiannya ini dilakukan terhadap algoritma tujuan untuk mengetahui hasil dengan yang diharapkan. Pengujian dilakukan dengan perbandingan hasil kata algoritma Levenshtein dengan SA. Nanti contohnya seperti ini. Di sini kata-kata yang kita input yang tidak normal, dan ini saran dan hasil dari mesin yang kita cari seperti yang di sini tadi. Dan untuk kata uji itu ini di sini kita ada 930 kata yang tidak normal. Total dari seluruh kata yang ada di aplikasi kamus saya ini sekitar 1465 kata, dan 500 yang diambil dari kata bahasa Jawa. Kemudian dari yang tidak normal ini didapatkan 345 kata yang tidak normal, dan kemudian dilakukan pemberian nilai pada kata yang tidak normal. Untuk pemberian nilainya itu dilakukan seperti di bawah ini. Jika rekomendasi kata pertama hasil mesin sama dengan hasil yang kita inginkan untuk validator maka nilainya 1. Jika rekomendasi pertamanya sama sekali tidak muncul maka jika rekomendasinya tidak muncul pada kata pertama atau nanti dia muncul di rekomendasi kedua dan seterusnya maka hasilnya 0,5, dan jika hasilnya tidak muncul sama sekali atau satu pun tidak ada di antara rekomendasi di sini maka itu hasilnya nanti 0,5 minus. Dan jika mesin tidak memunculkan rekomendasi sama sekali maka nanti dia bernilai 0. Contohnya di sini kata-kata yang ada di sini, misal nih jenengan, nanti di sini kita ketik jenengan. Nah di sini hasil kata validasinya adalah jeneng, dan kata jeneng itu munculnya di nomor 1, ada rekomendasi, ada menjangan, sementara kata jenengan ini tidak ada hasilnya satupun dari yang di bawah ini. Makanya seperti di sini tadi, jika rekomendasi katanya tidak ada satupun dengan validasi maka nilainya 0,5. Nah seperti juga di sini jenengan ini hasilnya yang keluar jeneng, menjangan dan senang, maka hasil yang jeneng ini tadi itu enggak ada di situ, makanya hasilnya 0,5. Untuk yang nomor ini, untuk yang penilaian 1 yang hasilnya 1, yang di sini direkomendasikan kata pertamanya sama langsung bernilai 1. Contohnya seperti ini, misalnya adoh, maka dia akan langsung muncul katanya cuma langsung 1 dan hasilnya langsung muncul sini ya. Dan jaraknya itu 0 karena dia langsung ketemu dan tidak ada jarak untuk mencari kata adoh ini karena kita mengetikkannya pas dengan yang kita cari. Maka di sini artinya itu ya adoh tadi, makanya begitu hasilnya langsung ketemu dan sesuai dengan rekomendasinya juga 1 maka hasilnya adalah 1. Untuk yang 0,5 ini
Nah, untuk yang 0,5 ini tadi, misalnya sesok nih, kita cari sesok. Nah, sesok ini atau yang dimaksud artinya sisuk, ini kan katanya ada muncul nih di sini, dan yang maksud kita adalah sisuk atau yang dengan jaraknya ini 1. Jadi nanti gimana nih, kalau untuk yang 1 ini setiap yang ini, yang kalau intinya yang 0,5 ini untuk hasil yang tidak dimunculkan di validatornya atau rekomendasi tidak ada sama satupun dengan katanya, dan untuk 0 itu jika mesinnya tidak memunculkan rekomendasi satupun. Dan untuk yang nilai 0,5 tadi seperti yang di sini, dia tidak muncul pada yang pertama, tapi dia munculnya pada rekomendasi yang kedua, maka hasilnya 0,5. Misalnya sini untuk yang 0,5 ini salah, ini bojo ini 1 kalau tidak salah, bojo ini 1. 0,5 tadi seperti itu, dia munculnya di rekomendasi kata kedua. Misalnya orang, ini orang itu dia muncul di kata kedua, makanya hasilnya 0,5. Kesimpulannya dari sini, ini cuma untuk mencek nilai hasil dari validasinya, hasil dari mesin ini seperti yang ada di sini. Untuk perhitungan SA nya, setelah dilakukannya nilai dari 345 kata tadi, maka didapatkan 256 katanya itu bernilai 1, atau yang mana tadi, yang nomor 1 itu 1 itu ya hasil pertama katanya keluar langsung dengan yang kita ketikkan. Dan untuk yang 0,5 atau yang katanya muncul di rekomendasi kedua itu jumlahnya 79, dan 10 kata itu bernilai min 0,5 atau yang katanya tidak muncul sama sekali dengan yang kita ketikin. Bukan tidak muncul dalam artian dia dari rekomendasi yang dimunculkan, kata yang kita maksudkan itu tidak ada. Yang totalnya ada 10 kata. Dan kemudian di sini hasil penjumlahannya itu seperti ini. Rumus SA nya itu SA sama dengan N kata yang ini tadi, jumlah kata yang bernilai 1, 0,5 dan 0,5, kemudian dibagi dengan jumlah seluruh kata yang kita uji yang tidak normal, dan kemudian dikali 100%. Jadi untuk perhitungannya nanti itu 1 dikali 256, atau yang bernilai 1 itu dikali sebanyak 256 kata, yang 0,5 itu sebanyak 79 kata, dan yang min 0,5 itu ada 10 kata, kemudian dibagi dengan seluruh katanya 345 dan dikalikan dengan 100%. Hasilnya di sini 256 tambah 0,5 kali 79 itu 35,5, 0,5 kali 10 itu minus 5, kemudian dibagi dengan 345, ini totalnya itu 290,5 dibagi 345 kali 100% itu hasilnya itu 84,20%. Itu kira-kira tingkat akurasi dari yang tabel tadi. Sini kata yang bernilai 0,5 disebabkan katanya tidak berada pada kata pertama seperti yang saya jelasin di atas, yaitu dia muncul di kata yang kedua dari yang kita cari. Contohnya seperti di sini tadi. Nah, di sini jenang itu munculnya di kata kedua. Hasil validatornya itu jenang, maka yang muncul jenengannya hasil min 0,5.
Kalau yang min 0,5 ini tadi maaf salah, 0,5 ini tadi yang dia jenengan ini yang enggak ada muncul satupun di sini. Kalau yang 0,5 yang nilai yang bernilai ini. Nah, untuk yang kata bernilai 1 itu kita tinggal ketik 1, so langsung keluar hasilnya, maka tidak ada rekomendasi yang lain, itu bernilai 1 artinya. Nah, kalau yang 0,5 kenapa dia ada 0,5? Karena disebabkan datanya tidak ada di dalam kamus. Kalau untuk rekomendasi itu pasti ya bakalan muncul, misalnya mangga, dia tetap bakal muncul, cuman kadang dia tidak ada di input, maka hasilnya tidak akan muncul di sini. Misalnya mangga, maka akan ini dianggap tidak ada di sini, dianggap minus 0,5 seperti ini tadi. Maka itu bernilai 0,5 karena kata yang kita maksud itu tidak ada dalam daftar, yang muncul malah kata-kata lain. Nah, itu yang membuat perhitungannya ini tadi persenannya seperti ini. Jika angka 1 yang bernilai 1 itu muncul banyak dan ada semua, ya kemungkinan dari 345 kata ini ya hasilnya bakal 100%. Yang menyebabkan persenannya rendah atau kurang itu ya karena disebabkan oleh yang 0,5 tadi dan min 0,5. Nah, itu saja. Seperti ini. Baiklah, itu saja dari saya. Sekian, terima kasih. Ini aja yang dapat saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.